Selamat siang Bu, saya Samuel Alexander Fernando Senipar dari IPA 2. Saya ingin menjelaskan yaitu tentang penentuan perubahan entalpi menggunakan kalorimeter. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kalorimeter adalah suatu alat yang di dalamnya ada sistem dan ada lingkungan. Dalam sistem adalah di sini saya akan menjelaskan sistem adalah reaksi kimia atau tempat terjadinya reaksi kimia, sedangkan lingkungan adalah yang di sekitar reaksi, yaitu seperti ini, air dan dinding. Terus reaksi eksoterm melepas kalor merupakan reaksi yang sering terjadi pada kalorimeter. Seperti bahwa yang disampaikan oleh Asas Black, Q lepas sama dengan Q yang diterima, atau kita ganti sebagai Q reaksi sama dengan Q air atau larutan tambah Q kalorimeter. Dengan rumus yaitu Q air yaitu MC delta T, sedangkan kalorimeter yaitu C delta T. Dengan penjelasan yaitu Q sama dengan jumlah kalor atau rumus atau satuannya yaitu joule atau kalor, dengan M massa air atau larutan dengan satuan gram, C kecil kalor jenis air atau larutan dengan satuan joule per gram Kelvin atau joule per gram Celcius. C besar yaitu adalah kapasitas kalorimeter dengan satuan J per K atau J per Celcius. Dan delta T itu adalah perubahan suhu dengan rumus yaitu adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Oke, adapun rumusnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama nih adalah tanpa kapasitas kalor atau C besar. Ini seperti ini. Dan ini yaitu dengan kapasitas kalor. Ini delta H sama dengan min MC delta T per mol, sedangkan ini dengan kapasitas kalor tinggal ditambah C besar yaitu delta H sama dengan min MC delta T tambah C dikali delta per mol. Adapun soal seperti berikut, soal Bu sama seperti yang dalam video yang Ibu kirim tadi. Pada suhu 25 derajat Celcius direaksikan 50 ml HCl 0,4 massa larutan dengan 50 ml NaOH 0,4 massa dalam kalorimeter plastik. Ternyata suhu naik menjadi 28 derajat Celcius jika massa jenis larutannya itu 1 gram per mililiter dan kalor jenis larutan 4,2 joule per gram Kelvin, maka entalpi penetralannya adalah, di sini kita tahu bahwasanya kita tentukan dulu rumus yang mana dahulu, seperti yang saya katakan tadi. Di sini ada yang dengan kapasitas kalor dan sini tanpa kapasitas kalor, dan di sini soalnya dikatakan tidak ada kapasitas kalornya, jadi kita menggunakan rumus yang ini. Jadi kita tulis terlebih dahulu. Itu adalah delta H sama dengan min MC delta T per mol. Kita cari terlebih dahulu datanya masing-masing, yaitu M. Di dalam soal ini kita tidak dinyatakan larutannya, jadi tapi ada volume masanya yaitu 50 mcl 50 ml HCl dan 50 ml NaOH. Jadi volume larutannya
yaitu 50 ditambah 50 sama dengan 100 ml. Tapi karena di dalam soal ini harus memakai massa larutannya, jadi kita harus cari terlebih dahulu, yaitu dengan cara seperti ini. Karena massa jenisnya sini 1 gram, jadi kita cari terlebih dahulu massa larutannya. M sama dengan rho dikali volume larutan sama dengan 1 kali 100. Jadi 100 gram atau massa larutan. Oke, sekarang kita sudah dapat M-nya, yaitu 100. Kemudian kita mencari C. Kita mencari C besarnya, C kecilnya, maaf, yaitu 4,2 Joule per gram Kelvin. Kita masukin 4,2 dan kita cari delta T, yaitu suhu akhir dikurang suhu awal, yaitu 28 dikurang 25, yaitu sama dengan 3. Kemudian kita mencari molnya terlebih dahulu. Oke, kita mencari molnya terlebih dahulu. HCl ditambah NaOH H2O. Di sini karena massa HCl-nya itu 50 dikali dengan 0,4 massa jenis larutannya, jadi sama dengan, yaitu adalah 20 massa 20 mol. Dan juga NaOH-nya sama, yaitu 20 mol. H2O-nya juga sama seperti yang HCl-nya, karena berikatan menjadi 20 mol. Jadi kita sudah dapat di sini molnya itu adalah 20. Oke. Terus tinggal kita jumlahkan saja, yaitu coret nolnya satu di atas dan di bawah. Terus ini kita bagi, ini komanya kita hapus dan nolnya di 100 kita hapus. Kemudian 42 dibagi 2 menjadi 21. Terus kita jumlahkan menjadi 1 dikali 21 dikali 3 per 10 min 3. Lalu kita kalikan menjadi 63. 10 akar min 3 ini, 10 pangkat min 3 ini dinaikkan saja jadi ke atas, menjadi 10 pangkat 3 Joule per mol, atau bisa diubah menjadi seperti ini, 63 kilo Joule per mol. Berikut penjelasan dari saya, Bu. Terima kasih.